ya, denger-denger nih udah ada yang nyiapin games nih. Boleh, Pak? Betul banget, teman-teman. Biar makin semangat nih malam hari ini, biar supaya kita nggak loyo nih dengerin materi malam hari ini, karena kan udah malam pasti kan pada lelah ya. Biar supaya teman-teman tuh semangat lagi untuk dengerin talk show malam ini, aku pengen ngadain games nih. Nama gamesnya itu adalah Mbah Google, tebak judul dong. Oke, jadi aku jelasin dulu teman-teman ya. Di games ini, teman-teman bakalan tebak judul dari penggalan lirik yang akan dibunyikan atau diperdengarkan. Jadi aku akan panggil satu orang untuk menyebutkan judul lagu apa sih itu. Dan kalau misalkan kalian berhasil menjawab ataupun tidak menjawab, selanjutnya kalian bisa nunjuk satu teman kalian. Itu bebas banget, kalian bisa nunjuk siapa aja ya. Oke, mungkin sebelum dimulai aku mau kasih contohnya dulu nih Mbak Indah ya. Boleh, Oke, Pak. aku kasih contoh dulu ya. Mungkin untuk lagu yang pertama bisa didengerin ya teman-teman. I can't show you how to love yourself, but I promise you, I'll be the one by your side. I won't tell you the truth about love. Oke teman-teman, aku mau tunjuk mungkin Mbak Andini ya, Mbak Andini bisa tebak nggak Mbak Andini? Coba tebak judul lagunya tuh apa sih Mbak Andini? Boleh di open mic Mbak Andini. Boleh langsung aja di open mic. Aduh, udah ada yang jawab di chat nih teman-teman ya. Boleh Mbak Andini. Kalau nggak tahu boleh dilempar ke temennya. Boleh dilempar dan open mic dulu Mbak Andini, mohon maaf. Oh nggak bisa, oke. Mungkin aku mau tunjuk Mbak Mira. Apa ada Mbak Mira? Nggak tahu. Oke, Mbak Mira. Oke, aku mau tunjuk yang lain aja boleh nggak? Oke, boleh Mbak Mira. Tunjuk siapa? Aku mau ke Mbak Hayu aja deh, Hayu. Oke, boleh Mbak Hayu. Mbak Hayu. Apa coba ditebak Mbak Hayu? Halo Kak, iya gimana? Abis sinyalnya putus-putus Kak. Tebak judul lagu nih Mbak Hayu. Contoh aja sih. Mungkin bisa ditebak Mbak Hayu. Kira-kira judul lagunya tuh apa sih? Coba diulang Kak liriknya Kak. Oke, boleh teman-teman. Boleh banget diulang satu kali aja ya. I can't show you how to love yourself, but I promise you, I'll be the one by your side. I won't tell you the truth about love. Oke Mbak Ayu, kira-kira apa sih Mbak judulnya Mbak? Bentar Kak, contek yang ada di chatbox aja kali ya. Keep yourself nih Kak, kalau kata orang-orang. Betul banget Mbak Ayu ya, selamat dapat 1 juta rupiah. Mungkin boleh dilempar ya Mbak Ayu. Selanjutnya siapa yang mau jawab? Oke, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Rules-nya, cara bermainnya. Mungkin aku bisa lanjut nih ke permainan nih, langsung nih, bukan contoh lagi ya. Mungkin untuk lagu yang pertama nih teman-teman, aku kasih yang gampang aja kali ya. Teman-teman pasti tahu lah lagu ini nih. Ingin daku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Oke, cukup teman-teman. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak teman-teman? Oke, aku mungkin mau coba nunjuk Mbak Marcelina. Mungkin Mbak Marcelina bisa tolong jawab Mbak. Boleh nih. Lagunya tuh apa Mbak? Oke, Mbak. Lagu ini. Oh iya. Enggak sih Kak? Nyatanya. Iya, judul lagunya apa Kak? Itu judul lagunya. Aku tak jelas. Lupa aku liriknya. Mungkin boleh dilempar Mbak Marcelina. Boleh aku boleh jawab nggak Kak? Boleh. Boleh jawab nggak Kak? Jawab nih, boleh nih. Aduh, jangan berebutan ya. Judulnya tuh nyambung Kak. Aduh, rame ya Bun. Jawab Kak. Ini Inikah cinta Kak? Cinta. Aku nggak tahu siapa yang jawab nih. Bener banget. Inikah cinta. Oke, yang jawab tadi boleh tunjuk satu orang lagi untuk jawab nanti ya. Oke, untuk lagu kedua. Tak sedikit kasih yang kurasa, cintaku satu untukmu, seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu ya sayang. Apa tuh? Yang nyanyi siapa tuh? Oke, yang jawab siapa tuh? Boleh banget. Seperti mati lampu. Nasaropa. Bener banget. Siapa yang jawab ya? Terima kasih banget yang jawab, udah bener banget. Oke. Mungkin next lagu yang bahasa Inggris ya, biar supaya ada sedikit menantang ya Bun. Coba untuk lagu ini mungkin ada yang bisa tebak lagu apa ini? And maybe you wanna be a star. It may seem you wanna be in love. I don't care it taking me apart.
Oke, kira-kira itu penggalan liriknya. Kira-kira ada mau jawab? Lagu apa I ini? just call don't leave you tonight. Saya. Aku mau Iya, jawab Kak. dong. Ih, bener banget kok pada bisa jawab. Kayaknya lagunya terlalu gampang. Lagunya I just call don't Ardhito. leave you tonight. I just call Save You Tonight. Bener banget teman-teman. Bener Iya, banget. Pramono. Bener banget. Aduh Mbak Indah nih kayak teman-teman pada up to date banget sama lagu-lagu yang anak TikTok semua apa ya jangan-jangan ya. Iya, kayaknya generasi TikTok semua ini, Oke, Diva. mungkin untuk lagu yang terakhir ya. Untuk lagu yang terakhir aku mau coba lagu ini. Kayak teman-teman gak asing juga sih. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Oke teman-teman, kira-kira itu penggalan liriknya. Ada yang bisa jawab teman-teman? Mungkin bisa langsung open mic. Little Mix. Iya, apa judulnya tuh, Mbak? Boleh banget jawab. Gak tahu Kak, lupa. Itu Secret Love Song. Wah, bener banget tuh, Mbak. Bener banget, 100 banget. Jawabannya betul banget. Oke. Jadi mungkin kira-kira itu aja ya lagunya yang bisa dikasih games dari aku, karena banyak banget kayaknya bisa jawab. Kayak lagunya gampang-gampang semua ya. Mungkin lain kali next time lagunya yang susah kali ya. Oke, mungkin kalau masih mau main games bisa di ID Talk selanjutnya, karena minggu depan akan ada ID Talk Kampus Merdeka, itu bersama Pak Nur Hadi Irban. Oke, mungkin langsung aja nih setelah games ini mungkin aku akan jelasin tentang ID supaya kalian tuh lebih paham lagi, lebih mengenal, karena kan banyak juga kayaknya followers barunya ID ya. Oke, jadi aku akan jelasin sedikit tentang ID Consultant Indonesia ini. Jadi, ID Indonesia ini, ID Consultant Indonesia itu adalah sebuah platform yang bergerak di bidang HR dan juga people development nih, IDers. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, bisa banget kepoin kita di Instagram @idconsultant.id, atau di LinkedIn kita juga ada di teman-teman, yaitu ID Consultant. Atau kalau mau diskusi di Telegram itu juga seru-seru banget diskusinya. Kalian bisa reach kita di Telegram kita, itu ID Consultant Indonesia. Dan kita juga punya TikTok yang bisa kalian reach juga di idconsultant.id. Oke, kita punya beberapa ini sih produk-produk yang Mbak Indah ya. Cuman coba Mbak Indah boleh disebutin kira-kira apa aja sih produknya ID ini Mbak Indah? Oke, jadi ada banyak sih, Pak. Salah satunya ada ID Talk ini, dan juga ada ID Pro, training online, ada juga ACP untuk persiapan karir, dan juga ada curcol untuk konsultasi dengan beberapa konselor dari ID, gitu, teman-teman. Ya, betul banget. Banyak banget ya produknya ID, dan kalian bisa kepoin kita juga di Instagram karena itu penjelasannya lengkap banget. Oke, selain ini juga mungkin akan dibacain peraturannya nih supaya kita bisa menjalankan acara ini hingga selesai dengan kondusif ya teman-teman. Kira-kira peraturannya apa aja sih Mbak Indah? Oke, teman-teman, untuk menjaga perjalanan menjaga acara kita malam hari ini, aku bacain dulu ya beberapa peraturan. Jadi, untuk hal-hal yang boleh dilakukan, teman-teman nih boleh banget buat menyalakan kamera bila tidak berhalangan, dan juga teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan nanti di sesi Q&A melalui fitur chat boleh, atau bisa langsung open mic aja dengan raise hand terlebih dahulu ya, dan teman-teman juga boleh menggunakan username yang sama ketika mendaftar, dan teman-teman juga dihimbau untuk mengikuti jalannya acara sampai akhir dengan kondusif. Dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi teman-teman dihimbau untuk tidak mengganggu jalannya acara, dan teman-teman tidak mengaktifkan nih ketika host atau MC atau pembicara sedang menyampaikan materi atau sesuatu gitu. Dan teman-teman juga diharapkan sangat untuk tidak mengatakan hal-hal yang kurang baik dan menyinggung sara. Seperti itu, Eva. Wah, betul banget ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengikuti acara ini dengan kondusif sesuai dengan aturan yang berlaku hingga berakhirnya acara ya teman-teman. Oke, tadi kita perkenalan udah, ngegame juga udah, terus dibacain peraturan juga udah. Kira-kira kita ngapain lagi nih teman-teman? Oke, sebelum masuk ke materi, supaya teman-teman juga nggak bosan nih, mungkin aku mau pantun dulu kali ya sedikit ya teman-teman. Aku pantun dulu nih. Mbak Indah siap, Mbak Indah? Oke, ya Pak. Di sana gunung, di sini gunung. Cakep. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Cakep. MC-nya bingung, pesertanya tambah bingung. Yang penting kita tetap tertawa, teman-teman. Oke, lebih gembira ya. Talk show hari ini. Oke, mungkin aku bakalan bacain sedikit rundown pada hari ini. Untuk yang pertama kan ada pembukaan dan membaca doa, seperti yang sudah kita lakukan tadi. Lalu akan ada perkenalan speaker. Dan selanjutnya speaker akan menyampaikan materi. Lalu selanjutnya akan ada sesi interaktif.
Dan di saat sesi interaktif ini, teman-teman bisa mulai siapin Q&A nih. Karena nanti akan ada sesi Q&A, teman-teman boleh siapin pertanyaan di kolom chat ya, teman-teman ya. Lalu selanjutnya, setelah sesi interaktif akan ada sesi Q&A. Jadi seperti yang aku bilang tadi, teman-teman boleh siapin pertanyaannya di kolom chat. Dan pada saat sesi Q&A bisa dijawabin nanti sama pembicaranya. Dan juga kalau ada yang mau open mic mungkin boleh, cuman sebelumnya raise hand dulu ya, karena banyak banget nih Bun yang join. Jadi kayak takut nanti babi bu jadi pada berantem nih suaranya nih. Oke, selanjutnya setelah Q&A peserta akan ada closing statement dari pembicara dan dilanjut dengan foto bareng, foto bersama, dan closing. Oke, kurang lebih gitu sih ya teman-teman randanya. Jadi diharapkan untuk ikut stay sampai akhir ya teman-teman. Sayang banget kalau misalkan nggak ikut sampai akhir, nggak ikut foto sama aku nanti sama Mbak Indah juga. Betul. Atau kalau nggak bisa ikut foto di sini, nanti kita bisa foto bareng, cuman bisa reach aku dulu kali ya di Instagram @eva_salsabila. Bisa, Pak. Oke, itu sih Indah kira-kira rundown-nya. Terus abis ini kita mau ngapain Indah? Oke, mungkin sebelum lebih dalam lagi nih ya kita membahas tentang tema kita malam hari ini, mungkin aku perkenalkan dulu kali ya pembicara kita pada malam hari ini. Jadi materi tentang UI UX role pada malam hari ini nih akan disampaikan oleh narasumber kita yang pastinya keren banget sih, yaitu Kak Agil Maulana Rifai. Jadi teman-teman di sini sebelumnya udah pernah dengar belum nih nama Kak Agil gitu? Atau mungkin ada yang udah kenal nih? Oke, mungkin aku kenalin sedikit dulu ya tentang Kak Agil ini. Jadi Kak Agil ini saat ini sebagai seorang UI UX designer yang berkarya di Snippets USA, dan Kak Agil ini juga pernah menjadi UI UX designer di DigiStrike pada Agustus sampai September 2020. Dan Kak Agil ini juga pernah menjadi UI UX designer di Apple Developer Academy pada tahun 2019 sampai 2020 yang mengembangkan aplikasi Kavi, Arki, dan Amico. Wah, banyak banget sih ya aplikasinya. Dan selain itu, Pak, Kak Agil ini tuh juga udah banyak pengalamannya sama pelatihan-pelatihan di bidang IT. Karena di tahun 2020 kemarin nih, Kak Agil mengikuti Digital Talent Scholarship Online Academy dalam bidang HTML, CSS, JavaScript yang diadakan oleh Kominfo. Dan di tahun 2019-nya, Kak Agil juga ikut Digital Talent Scholarship Online Academy dalam bidang digital skills oleh Kominfo juga nih. Dan 2018-nya, Kak Agil mengikuti Digital Talent Scholarship in Cloud Computing oleh Kominfo juga. Wah, jadi selain pengalamannya di bidang IT, emang Kak Agil ini udah banyak pelatihannya sih. Udah ikut banyak pelatihan di bidang IT, pastinya ilmu-ilmu dan pengalamannya nggak diragukan lagi sih, Pak. Iya nih, keren banget nih. Kayaknya emang Kak Agil tuh keren banget ya, dilihat dari tadi achievement-achievementnya Kak Agil juga keren-keren banget. Kayaknya Kak Agil tuh mulai jadi role model aku gitu deh. Kayak aku juga sebenarnya kan udah kenal sebelumnya sama Kak Agil ya, baru kenalan tadi sih sebagai MC ya. Oke. Jadi emang nggak heran gitu kalau Kak Agil tuh emang keren banget. Pantes aja nih ada salah teman kita yang memang ngefans gitu loh sama Kak Agil. Salah satu tim Aida itu Mbak Mira tadi yang sempat disebut ya. Itu memang salah satu pengagum dari Mas Agil. Emang kalau dilihat dari achievementnya tuh nggak usah diraguin lah, pantas untuk dikasih apresiasi ya, pantas untuk dikagumi. Oke, nah jadi kayaknya abis ini setelah baru perkenalan aja, kayak banyak banget yang udah mulai tertarik sama dunia UI UX ya teman-teman. Mungkin banyak juga makin penasaran. Mungkin tanpa basa-basi langsung aja kita panggil Kak Agilnya kali ya, biar supaya Mbak Mira juga penasaran nih sama Kak Agil nih ya. Oke, langsung aja kita panggil Kak Agil. Untuk Kak Agil dipersilahkan. Halo. Halo, selamat malam Kak Gil. Halo, selamat malam. Sorry, sebelumnya ini mikrofon aku kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Oke, berarti kalau gitu tinggal open camera. Boleh, Kak Agil. Halo. Halo, Kak Agil. Halo. Apa kabarnya nih, Kak? Wah, seger banget. Alhamdulillah, baik. Kalian kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Kak. Baik banget juga, nih. Sehat. Sehat juga. Nggak kena COVID ya, Kak? Alhamdulillah ya, Kak ya. Alhamdulillah so far nggak. Karena kebetulan aja di rumah terus kan. Oke, di rumah terus ya, Kak ya. Karena di rumah terus aku jadi penasaran nih, Kak. Kakak tuh selama di rumah aja kesibukannya ngapain aja sih, Kak? Pasti sibuk dong ya, nggak mungkin rebahan doang ya kayak seorang Kak Agil. Ya, yang jelas di rumah itu sibuknya, aku sibuk kerja sih. Karena memang kebetulan di kantorku kita lagi sibuk buat siapin event di Agustus
kita lagi kejar buat bikin kayak semacam concert event gitu yang bisa dilihat pakai smartphone dengan berbagai angle. Kebetulan produk aku ini kita berfokus di live streaming sosial media. Nah, kebetulan kita pasarnya itu lebih ke enterprise dan kayak company-company besar gitu yang biasa ngadain broadcast live kayak concert, terus sirkus ataupun teater gitu. Nah, kebetulan minggu-minggu ini lagi sibuk buat live testing aplikasi sih. Jadi kebetulan kan aku yang ngedesain aplikasinya, jadi aku yang mantengin nih secara experience ataupun secara UI ini itu udah benar atau belum sih. Sekalian ngerambah dikit ke QA-nya gitu. Oh, jadi benar-benar produktif banget ya kayak sebagai UI UX ini. Memang teman-teman nih boleh dicontoh nih Mas Agil ya, selama di rumah aja nggak menghalangi kita untuk tetap produktif teman-teman. Bener nggak Anda? Bener banget, Pak. Nah, Kak Agil, aku sebenarnya nih pribadi awam nih sama bidang UI UX. Tapi kemarin tuh sempat searching-searching sedikit dan baca-baca artikel gitu ya. UI UX nih pada intinya tuh bergerak dalam mengembangkan aplikasi web gitu, bener nggak sih, Kak? Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Cuman kalau untuk UI UX sendiri ya, kita lebih berfokus kepada bisa dibilang kepada interface dan juga kepada experience-nya gitu loh. Nah, kalau misalkan secara gamblangnya, ya kalau misalkan di aplikasi itu kan, let's just say kamu pesen ojek misalkan, ojek online. Nah, aku yang ngebantu buat ngedesain untuk icon, text, button, sampai perjalanan aplikasi itu dari kamu pertama order sampai orderan itu sampai dan kamu naik, terus kamu pulang ke rumah dengan selamat. Kurang lebih kayak gitu. Oh gitu, jadi kayak benar-benar mendesain dari hulu ke hilir ya kayak. Ya, nah. end-to-end production sih jatuhnya. Iya benar. Oke, aku juga kepo nih Kak. Kayak gimana sih Kak Agil nih awalnya bisa akhirnya berani gitu untuk terjun ke bidang UI UX designer ini gitu. Mungkin boleh dijawab secara singkat Kak. Minum dulu bentar ya. Oke, boleh Kak. Sebenarnya waktu itu, sebenarnya waktu itu aku nggak berekspekt buat jadi UI UX designer sih. Karena waktu itu kan kebetulan dapat beasiswa di salah satu bootcamp. Bootcampnya tuh lumayan ada namanya sih sebenarnya. Nah, waktu itu ketika masuk itu sebenarnya ekspektasi aku tuh belajar ngoding gitu. Karena kan beasiswanya kan bootcampnya Nike gitu. Cuman memang end-to-end cycle dalam membuat aplikasi. Nah, prosesnya tuh ada tech, design, sama bisnis. Cuman somehow pas ikutin perjalanannya kebawa aja gitu sama dunia UI UX karena di beberapa, kalau nggak salah bulan kedua atau bulan ketiga aku ikut, kayak something's wrong with the app that I built gitu. Waktu itu aku agak notice ini apa yang salah ya dengan aplikasi yang aku bikin. Kalau dari codingan oke, dari desain juga ada, dari bisnis juga sebenarnya baik gitu loh, maksudnya sesuai target kan. Cuma pada saat waktu itu pas aku uji, ternyata orang-orang yang aku uji aplikasinya tuh nggak sesuai sama ekspektasiku. Misalkan aku pengen aplikasinya tuh di mereka tuh A, B, C, tapi ternyata pas diuji ke mereka jadi D, E, F gitu, kayak melenceng gitu dari target awalku. Nah, waktu itu kan ya namanya masih belajar ya dan kayak punya perfeksionisme sendiri gitu loh. Jadi ya udah digali ini ada yang salahnya harus dibenerin nih. Dan ternyata jadi keterusan ngikutin proses jadi UI UX gitu. Ya udah jadilah aku UI UX designer. Wow, luar biasa banget berarti lebih ke analitis juga sih ya, mencari tahu apa kesalahan-kesalahannya di dalam sebuah sistem gitu ya. Oke, aku mau kepo lagi nih Kak, dikit lagi. Oke, kalau kan Kakak nih pasti udah banyak mengerjakan banyak project atau karya-karya aplikasi semacam itu. Kira-kira dari Kakak sendiri nih, project atau karya atau aplikasi apa yang paling berkesan buat Kakak selama Kakak menjadi UI UX designer ini? Boleh di-spill? Oh, oke, siap. Waktu itu yang berkesan itu sebenarnya ketika kita lagi riset ke dunia panahan. Jadi itu ceritanya waktu itu pas aku sama timku datang ke kayak semacam tempat buat latihan panahan tuh. Ada pelatih, ada atlet. Nah, ketika kita telisik dikit nih, kita cari tahu, kita gali tentang informasinya. Ternyata mereka tuh punya kendala, terutama sama si pelatihnya ini. Dia bercerita bahwa iya, karena kan saya pelatihnya cuma saya sendiri, anak-anak saya banyak gitu. Jadi kadang kalau misalkan ada atlet yang latihan,
itu ada yang miss gitu loh. Ada yang miss entah dari perhitungan skor, entah dari cara atletnya itu sendiri melakukan teknik gitu loh. Nah, itu yang suka miss gitu. Terus juga kebetulan kan karena panahan itu kan olahraga yang secara hitung-hitungan gerakan tuh harus precise kan. Nah, somehow itu dia itu nggak bisa menerka itu dengan pasti gitu. Soalnya kan ya pelatihnya itu kan udah tua ibaratnya gitu loh, matanya juga nggak sebagus kita yang masih muda kan. Jadi kendalanya di situ gitu, pain points-nya gitu. Nah, somehow dari situ aku sama teman-temanku berangkat buat bikin solusi bentuknya aplikasi untuk pemecahan masalah yang tadi gitu. Yang mana itu membutuhkan teknologi yang lumayan cukup banyak ya. Kita pakai machine learning, kita pakai Apple Watch buat gyroscope-nya. Jadi si gerakan atlet itu bisa kebaca sama Apple Watch ini. Nah, kemudian datanya itu dikirim ke HP buat dibaca gitu. Dan dari HP itu juga kita menciptakan kayak semacam fitur buat dia bisa merekam gerakannya si atlet itu. Jadi nanti kan ada video yang terekam tuh. Itu bisa di playback lagi. Nah, dari situ diharapkan semoga kalau misalkan memang ada kesalahan bisa terlihat. Gitu. Itu lumayan discovery yang luar biasa sih, ternyata solusi yang bisa kita kasih bisa sampai sana gitu loh, padahal kita nggak berekspek sampai situ gitu. Menarik banget sih itu. Oke Kak, wah luar biasa banget Menarik ceritanya. banget sih Kak, memang sih Kak. Kalian ada yang pernah ikut panahan nggak? Jadi tadi tuh aku enggak Kak, belum pernah. Nggak apa-apa, aku jadi juga Kakak nggak tuh pernah. memang awalnya tuh dari bootcamp ya Kak ya, berani untuk ngambil UI UX design berawal dari bootcamp ya Kak ya. Oke, jadi teman-teman berkaitan dengan bootcamp nih teman-teman, ID tuh sebenarnya punya ini loh teman-teman, punya surprise. Memang ID itu banyak surprise ya teman-teman. Surprise itu berhubungan dengan bootcamp. Jadi untuk teman-teman yang penasaran sama surprise-nya apa, pantengin terus Instagramnya @idconsultant.id. Nggak ada salahnya juga untuk pantengin terus, follow terus, jangan sampai di-unfollow karena kalian bakal nyesel ketinggalan info-info selanjutnya. Oke, tadi juga kita udah dengerin dari Kak Agil ya, kenapa awalnya dia bisa berani, terus juga proyek-proyek yang memang berkesan untuk Agil memang menarik-menarik banget teman-teman, dan itu menurut aku ya memang itu semakin membuat aku tertarik juga nih untuk mengetahui lebih lanjut UI UX. Mungkin kita sebaiknya masuk ke materi nggak sih, karena aku nggak sabar banget nih mau langsung dengerin materinya dari Kak Agil. Bener banget, Fa. Tapi sekali lagi aku ingetin yang nggak bosan-bosan ingetin teman-teman buat tetap kondusif selama acara ini dari awal sampai akhir, karena di akhir acara nanti juga teman-teman akan di-share nih link feedback yang menjadi syarat teman-teman untuk mendapatkan e-sertifikat gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, selanjutnya langsung aja ya Kak Agil, dipersilakan untuk sharing. Untuk Kak Agil, silakan. Oke, terima kasih. Bentar ya. Bentar. Gimana screen aku kelihatan? Ya, kelihatan Kak. Oke. Nah. Oke, sebelum aku mulai, aku juga mau bilang terima kasih sama teman-teman semua yang udah hadir di event webinar ini. Sedikit cerita, aku juga aku mau sharing dikit-dikit nih tentang UI UX ya di digital era ini, dan gimana sih cara pembelajarannya gitu biar kita bisa bikin project yang sesuai dengan target, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebelum aku lanjut atau aku mulai, aku sebenarnya pengen nunjukin satu cerita dikit sih. Nah, kalau teman-teman lihat di screen yang aku share, ya Steve Jobs, ya kan. Pada saat itu, kalau nggak salah tuh sekitar Januari 2007 ya, Steve Jobs merilis iPhone generasi pertama. Yang mana pada saat itu digadang-gadang sebagai ponsel revolusioner. Di mana dari segi desain aja tuh hampir nggak ada buttonnya. Gitu. Pada saat itu Steve Jobs mempunyai ide untuk menciptakan produk yang dimana user atau penggunanya itu bisa berinteraksi hanya dengan menggunakan jari mereka sebagai stylus. Selain itu, teknologi yang digadang-gadang pun juga nggak main-main. Gitu. Ada sensor yang mutakhir, terus juga waktu itu iPhone sudah bisa buka website yang sekelas desktop version. Itu tahun 2007 itu udah canggih banget. Dan selain itu juga iPhone ini punya kapabilitas akan kompatibilitas media
yang didukung dengan storage yang besar. Nah, di samping itu juga, iPhone ini, Steve Jobs sudah mulai berfokus dalam user interface. Nah, semenjak ini, teknologi itu berubah. Nah, aku juga mau nunjukin satu quotes, sedikit aja. Design is not just what it looks and feels like. Design is how it works. Nah, quote dari Steve Jobs ini ngena banget sih sebagai kita praktisi UI UX designer ya. Karena secara prinsip memang UI UX designer itu mendesain tidak hanya dari estetika saja, tapi memang dari kegunaannya dan cara desain tersebut menyelesaikan sebuah masalah. Gitu. Oke, ngomong-ngomong soal UI UX nih. Jadi waktu itu masih sekarang mungkin kali ya istilah UI UX itu terdengar asing untuk beberapa orang gitu loh. Waktu pada saat aku ikut bootcamp itu ya aku kan suka update di Instastory ya, teman-temanku pada nanya ya kan, Gil, kalau tiba-tiba kerja di IT sih, karena waktu itu kan situasinya kan teknologi banget tuh ya kan. Aku juga sempat ngerjain banyak kan, aku riset, aku ngoding, aku desain, sampai aku juga ikut presentasi. Nah, ketika orang-orang tanya, lo kerjanya jadi apa sih, Gil? Aku jawab, pekerjaan aku UI UX designer. Jadi, apa itu pekerjaan UI UX designer? Nah, sebelum kita cari tahu definisinya, kita harus kenali dulu nih. Sebenarnya, UI dan UX itu adalah dua hal yang berbeda. Namun, karena memang mereka kerjanya barengan, jadinya ya saling berkaitan gitu. Orang-orang ngehnya itu satu, padahal enggak gitu. Kalau misalkan kita lihat dari screen di depan, di UI itu ada visual design, colors, graphic designer, layout, sama tipografi. Sedangkan kalau di sisi kiri, di UX, itu ada interaction design, wireframes dan prototype, kemudian information architecture, user research, dan scenario. Nah, sebenarnya kita bisa simpulin sih, kalau UI ini merupakan proses untuk menampilkan visual berdasarkan rasa dan nuansa kepada pengguna. Nah, sementara untuk UX ini lebih kepada interaksi dan ekspektasi akan dari visual yang ditampilkan untuk pengguna. Nah, secara arti sebenarnya profesi UI UX atau UI UX designer ini merupakan pekerjaan di mana orang yang bekerja ini bisa melakukan dua hal ini sekaligus. Gitu. UI UX designer ini berfokus kepada fungsional serta visual pada produk yang dikerjakan. Nah, produk di sini yang aku maksud itu berupa aplikasi maupun website. Untuk UI UX ini sebenarnya bisa dibagi jadi 3, researcher, designer, dan writer. Nah, kalau misalkan dari tanggung jawabnya ya, researcher ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan riset kualitatif dan kuantitatif untuk user research. Kemudian, membuat user persona, kemudian membuat empathy maps, dan merencanakan user testing, serta mengumpulkan hasil riset yang kemudian bisa diubah menjadi insight. Nah, research ini merupakan tahap awalnya para desainer nih dalam mendesain guna untuk mengetahui penggunanya mereka lebih jauh. Nah, kemudian untuk desainer, mereka bertanggung jawab untuk membuat user flow dan flowchart, kemudian mendesain wireframe, menentukan tipografi, warna, dan mockup, serta membuat prototype dengan interaksi. Nah, kemudian setelah itu melakukan handoff kepada tim engineer. Nah, handoff ini maksudnya kita desainer ngasih desain kita nih, yang udah jadi, ya, ke tim engineer atau programmer untuk mereka bangun dalam bahasa pemrograman. Gitu. Nah, yang ini untuk writer ya, mereka bertanggung jawab untuk membuat dan menyediakan microcopy untuk button, pesan error, dan sebagainya yang mana memang membutuhkan konteks. Gitu. Dan writer di sini juga bertanggung jawab dalam membantu menyusun dan memastikan agar user menangkap konteks yang diberikan sesuai dengan fungsi yang tersedia. Gitu. Nah, di sini untuk di slide ini teman-teman bisa lihat yang ada di depan ini namanya user persona, yang mana fungsinya adalah sebagai acuan untuk desainer untuk mendesain
targetnya mereka gitu loh. Jadi si user research ini tuh kayak semacam tokoh fiktif gitu yang mana memang dibuat sama researcher agar bisa dijadikan acuan untuk desainer dalam membuat desain mereka sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan di sini itu namanya David Miller, umur 28 tahun, tinggal di New York, bekerja sebagai product designer dan tinggal dengan pacarnya. Tinggal dengan pacar. Kemudian di situ juga dijelasin juga kan tentang bio-nya dia, keadaannya dia gitu loh. Wants dan needs-nya dia. Ya kan, kemudian dia frustasinya apa sih gitu. Kemudian juga sampai merek favoritnya dia aja tuh di list gitu loh, sama seberapa jauh kemampuan dia dalam menggunakan teknologi. Nah, hal-hal yang ini sangat penting untuk desainer bisa jadiin acuan untuk mendesain, karena ketika informasi ini berbeda, hasil desainnya pun kemungkinan besar akan berubah juga. Kalau aku kasih contoh dikit, David Miller dengan umur 28 tahun, dia akan berbeda ketika David Miller berumur 58 tahun. Penggunaan font yang kita pakai beda, warna yang kita pakai beda, bahkan cara interaksi aplikasinya pun berbeda. Mungkin nanti kalian kalau misalkan mau tahu nih apa bedanya dan seberapa dampaknya gitu, mungkin kalian bisa cari tahu tentang aksesibilitas dalam desain. Tapi itu nanti aja. That's the technical. Nah, di slide ini teman-teman melihat wireframe, mockup, dan prototype. Nah, untuk wireframe ini merupakan sebuah proses dasar seorang UI UX designer dalam mengembangkan kerangka aplikasi yang mereka. Nah, biasanya nih, kalau misalkan udah bikin user flow, diskusi sama manager, sama stakeholder yang lain, engineer atau apa, kita bisa pakai desain ini. Gas, jalan, wireframe dibikin, sama teman-teman desainer dibikin kotak, tulisan, segala macam, sesimpel itu. Dengan tujuan agar kebutuhan pada fungsionalnya itu terlihat jelas gitu. Nah, setelah disepakati, baru deh desainer bisa langsung menerapkan warna, terus font yang mau mereka pakai, buttonnya bentuknya kayak apa gitu. Nah, setelah desain mockup ini juga disepakati, kita bisa pakai warna ini, Gil. Ya udah langsung bikin prototype deh. Nah, dari prototype itu kita bisa kasih animasi, kita bisa kasih interaksi yang mungkin lebih gampang atau mungkin lebih rumit gitu ya. Nah, nanti dari hasil prototype itu, baru si designer bisa nge-hand off ke tim engineer atau dia serahkan ke tim riset buat diuji coba. Ada namanya istilahnya user acceptance testing. Apakah desain yang kita pakai ini secara fungsi ataupun secara dari warna atau tipografi dan sejenis itu memang bisa dipakai sama penggunanya kita. Gitu. Nah, di sini sebenarnya harus diperhatikan ya, desainer itu kalau bisa membuat desain mereka dari wireframe ini. Kenapa? Karena ketika kita berdiskusi, meeting atau apa, ketika kita langsung deliver dalam bentuk mockup ini, diskusi akan cenderung berfokus kepada warna dan tipografi. Akan ada poin di mana fungsional itu ya, yang mana harusnya didiskusikan akan miss gitu loh. Terus ternyata pas kita udah kembangin di prototype, oh iya harusnya ini nggak kayak gini sih secara flow dan fungsi nih. Balik lagi ke wireframe, dibongkar lagi, didesain lagi. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya waktu yang terbuang dan budget yang terbuang gitu. Oke, aku pindah ke slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman melihat ada dua error message, yang kiri dan yang kanan. Oke, yang kiri ini error. Fail to initialize booking engine. Bad request. Click here to start over. Ini, aku mau langsung ke poin. Kalau misalkan ada user yang melihat ini, akan luar biasa mengintimidasi mereka dan akan membuat mereka berpikir keras. Oke, satu error. Ya, error. Dua, fail to initialize booking engine. Apa itu booking engine? User itu nggak akan mengerti term yang digunakan ini gitu, karena this is the technical. Ya kan? Bad request, multiple hotel or result or no result. Kenapa gue mau cari hotel tapi disebutnya bad request gitu? Emang nyari hotel salah? Gitu. Itu sampai kepikiran sama user, pasti. Ya kan? Nah, kemudian click here to start over. Oke, gue udah ngisi banyak, terus gue mulai dari awal lagi gitu. Nah,
agar hal-hal tersebut terhindari, makanya UX writer di sini mencoba mengemas bagian kiri ini menjadi yang kanan, di mana kalau kita lihat sekilas lebih simple, dari konteks lebih to the point. Oops, we couldn't find the hotel you were looking for at this time. Try again. Oke, ya udah kita coba lagi. Sesimpel itu. Kita di sini writer mencoba untuk mengurangi atau mencegah user di mana ketika dia ditemukan sesuatu, sebuah state atau situasi, kita berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi mereka berpikir lebih panjang. Gitu. Nah, dari hasil 3 proses tadi diharapkan adanya output dengan UI UX yang terbaik yang mampu memecahkan masalahnya pengguna. Gitu. Misalkan mempermudah mereka belanja, ada aplikasi hijau. Kemudian membuat pengalaman yang ojek lebih baik, ada aplikasi hijau lagi. Nah, sampai membuat solusi di mana ketika kalian sedang membuka internet, ternyata internet kalian mati. Gitu. Nah, di sini kayak kalau misalkan kalian ngeh tuh, Google Chrome ada kayak semacam puzzle game yang bisa kalian mainin selain kalian, selagi kalian menunggu internet kalian nyala kembali. Nah, moving on. Oke, jurusan untuk UI UX ya. Oh, by the way, ini foto aku waktu tahun 2015, waktu aku masih mahasiswa. Ini zaman aku nge-lab sih. Beda banget ya sama sekarang ya, sedih. Nah, sebenarnya pertanyaan ini juga agak sedikit apa ya, mengintimidasi sih, karena ketika ada orang yang nanya kan ya, Gil, jurusan apa ya biar bisa kerja di UI UX designer? Ya, aku bingung jawabnya apa ya. Coba kalau misalkan aku mau tahu sih sama teman-teman semua di sini ya, kalau ini fitur chatnya nyala kan ya, aku pengen dong dengar sedikit aja kira-kira menurut teman-teman semua UI UX designer tuh jurusannya apa? Ini aku bisa ngelihat chatnya nggak ya? Bisa aktif kan ya chatnya ya? Bisa Kak, bisa aktif kok. Oke, aku melihatnya di mana nih? Nah. Ngacau. Sorry. Banyak yang jawab IT nih Kak, sistem informasi, psikologi, multimedia. IT, sistem informasi, multimedia. Mantap. Oke, IT, DKV, IT semua jawabnya ya. Oke. Nggak apa-apa. Oh, mantap. Nggak apa-apa. Ada juga tuh yang jawab teknik. Apa tadi tuh? Nah, anyway, sebenarnya ya, kalau dilansir dari data yang aku dapat nih dari UX Planet, untuk UI UX designer dengan background design itu paling banyak cuma 11% dari seluruh UI UX designer yang terdata di seluruh dunia. Sisanya psikologi, komunikasi, terus ada English, ada computer science, fine art, dan sejenisnya. Dan sisa-sisanya bahkan mungkin ketika kita lihat, kok nggak relevan ya. Nah, realitanya, bentar. Ini dia. Ada yang bilang dari lulusan gizi, ada yang dari fakultas teknik, ada yang dari pertanian juga, ada yang dari IT sih, tapi karena memang bego ngodingnya, ya udahlah. Gitu. Ada juga yang dari lulusan SMK gitu. Dan jurusan lainnya yang tidak linear. Gitu. Nah, ini lumayan cukup menarik sih, karena aku juga nemu bacaan, aku baca buku dari petunjuk UX dari nol, ada statement yang menyatakan bahwa memang pengetahuan yang ada saat ini lebih banyak sumbangsihnya dari dunia industri dibanding dunia akademis, dikarenakan adanya kebutuhan pasar dan teknologi yang bertumbuh cepat. Maka dari itu, metode learning by doing masih jadi senjata andalan untuk menjadi UXers. Gitu. Dari sini sebenarnya kelihatan sih bahwa gambaran adanya gap gitu akan kebutuhan industri dengan sarana akademis yang di-provide gitu. Jadi mau nggak mau memang kita tetap harus adaptasi sih buat bisa terus let's just say ngikutin zamannya gitu loh. Nah, berkaca pada jurusan yang agak random tadi, pertanyaan ini mungkin akan ditanyakan oleh beberapa job seeker dan orang-orang yang curious tentang karir UI UX gini. Gimana sih kabarnya gitu? Maksudnya keadaan atau situasi sebagai UI UX saat ini. Nah,
aku dapat data dari Nielsen Norman Group. Kalau kalian tahu, mereka tuh kayak semacam company yang seniornya di user experience gitu loh. Nah, di sini kelonjakan akan terjadinya tren UI UX designer dimulai dari tahun 2010. Kalian tahu, di sekitaran tahun ini tuh, kalau kalian nggak ya, itu tuh HP-HP kayak Android, BlackBerry, itu tuh merajalela. Kayak banyak banget yang pakai Android tiba-tiba kan. Nah, dari situ juga membuat penetrasi teknologi itu cepat. Karena, let's just say Android itu membuka teknologi itu bisa lebih aksesibel ke banyak orang. Gitu. Dan diramalkan, katanya, ini akan mengalami kenaikan lagi tahun berikutnya seiring dengan perkembangan teknologi. Dan kalau misalkan kalian lihat nih, kurvanya nih, naik tiba gitu. Nah, hal ini juga mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja demi pemenuhan produk teknologi tersebut gitu loh. Kemungkinan besar UI UX akan jadi aspek utama dalam kualitas produk teknologi yang baik atau enggak. Nah, ini juga bisa jadi peluang nih buat kita UI UX designer dalam cari kerja seperti itu. Nah, kemudian juga di tahun 2020 LinkedIn merilis infografik gitu loh, yang menyatakan bahwa UX design itu masuk ke posisi 5 dari top 10 hard skill yang sangat dibutuhkan atau dicari sama company di tahun 2020 gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tahu nih skill-skill yang dibutuhkan untuk UI UX itu apa. Ada UX research, ada collaboration, ada wireframing dan prototyping, UX writing, visual communication, UI design, user empathy, interaction design, bahkan ada ngoding juga meskipun sebenarnya ngoding ini nggak terlalu dibutuhkan ya. Kemudian juga analytics, presentation, dan active listening. Gitu. Nah, setelah kita baca informasi tadi tuh, kan pasti ada beberapa pertanyaan yang penting nih bagi entah mungkin mahasiswa ataupun fresh graduate ataupun yang sedang lagi nyari kerja gitu. Ya kan, apakah UI UX itu menjanjikan gitu loh. Mungkin mereka wondering dari gaji, peluang kerja, dan pertimbangan lainnya. Nah, menurut data yang aku peroleh dari Nuvo, salah satu situs portal gaji, ya, rata-rata UI UX designer memperoleh gaji sebesar 84 juta per tahun atau sekitar 7 juta per bulan. Yang mana sebenarnya angka ini lumayan besar sih, terutama kalau misalkan fresh graduate ya, untuk memperoleh angka sebesar ini gitu loh. Dan company tentunya ya, mengingat UI UX itu merupakan pekerjaan yang meliputi banyak proses. Kalau misalkan teman-teman tadi perhatiin slide aku, ada ini, ada itu, dan segala macam, membutuhkan skill set yang lumayan banyak. Ya kan? Nggak jarang ada company yang mau membayar lebih untuk merekrut kalian sebagai talent mereka untuk pemenuhan produk teknologi ini. Jadi kemungkinan besar yang ke 7 juta bakal naik lagi. Gitu. Nah, selain itu, dari peluang kerja ya, seperti tadi yang aku bilang, sebenarnya aku nyebutin coding, cuman nggak juga. Kalian tidak dituntut untuk memiliki kemampuan programming gitu. Meskipun sebenarnya UI UX designer yang memiliki kemampuan untuk programming itu value-nya jauh lebih tinggi dibanding nggak punya. Cuman untuk saat ini, skill programming-nya UI UX itu hanya sampai batas empatinya mereka terhadap teknologi yang diterapkan dalam produk mereka. Let's just say, oke, desain ini bisa dibikin di bahasa pemrograman Swift. Oke, desain ini akan sedikit lama kalau misalkan kita pakai React Native. Oke, ini, oke itu. Jadi, desainnya udah ngerti nih mana desain mereka yang memang bisa dibentuk sama programming, mana juga yang bisa dibentuk sih, cuman agak lama durasinya. Dan sementara kalau misalkan kalian kerja jadi UI UX tuh rebutan timeline gitu sama manajer kalian. Ya, itu ceritanya nanti mungkin. Nah, terus juga tadi ya kan tidak terbatas jurusan gitu. Karena tadi kan kita sempat lihat tuh di slide yang aku tunjukin teman-temanku ada yang jurusan ini, jurusan itu segala macam. Nah, UI UX ini lebih ditekankan kepada skill orient. Jadi kalian selama punya portfolio, ketika kalian punya proven work yang menunjukkan skillnya kalian tuh oke, you don't have to worry about that. Gitu. Nah, terus juga ada nih industri yang beragam. Orang-orang kan mikir mungkin ya kerja sebagai UI UX designer tuh hanya ada di company yang tech oriented gitu. Padahal kalian juga masih banyak kok lowongan kerja sebagai UI UX designer tuh di industri edukasi, di industri kesehatan, finance dan sebagainya. Nah, ini juga ada pertimbangan tambahan lainnya aku tambah.
Ya, pertama, kalau misalkan kalian ada di situasi di mana kalian nggak bisa kerja ke kantor, entah mungkin kalian jaga orang tua kalian sakit, atau mungkin ya lagi sekarang nih, lagi pandemik nih, mau nggak mau kan kita nggak bisa keluar rumah nih buat jaga diri kan. Oke, pilihan untuk work from home atau kerja remote working itu terbuka banget untuk UI UX designer. Gitu. Kemudian nomor 2 nih ada skill set dan professional growth. Ini oke banget kalau kalian tipikal anak-anak yang ambis. Kenapa? Bekerja sebagai UI UX designer itu mempertemukan kalian dengan beragam stakeholder, ya kan. Kemudian problemnya juga kalian nemu banyak banget. Dan dari situ juga kalian belajar bahwa solving their problems itu beda-beda untuk setiap case gitu. Dari situ kalian berkembang. Nah, yang ketiga, di sini ada make an impact gitu. Dimana mungkin ya realitanya ada beberapa orang yang kerja karena buat cari gaji atau apa, that's okay. Itu cuman kalau misalkan kalian bertemu dengan dilema, gue kerja mau cari uang atau mau kejar passion atau mau bikin impact ya, itu kalian gak usah pikirin karena sebenarnya ketika kalian bekerja sebagai UI UX designer, kalian udah membuat impact yang nyata. Kenapa? Karena balik lagi tadi yang aku bilang, UI UX designer itu adalah pekerjaannya menyelesaikan masalah. Jadi secara nggak langsung masalah terselesaikan, impact-nya ada. Ya, kayak gitu. Oke, mungkin sekian aja dari aku sih. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau apa, kalian bisa reach di LinkedIn aku, atau kalian juga bisa hubungin di email aku. Entah pertanyaannya mungkin related ke something yang lebih technical nih UI UX atau pertanyaan as in general, feel free aja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Agil atas pemaparan materi yang sangat luar biasa nih teman-teman. Bener nggak? Kayaknya udah semakin jelas ya teman-teman ya gambarannya tentang UI UX itu apa, kerjanya tuh ngapain. Kalau aku boleh rangkum sedikit ya Kak ya, dari yang tadi Kakak jelasin. Jadi UI UX itu memang bekerjanya itu sebenarnya tuh berbeda ya Kak. Cuman memang UI UX itu memang bisa bekerja sekaligus. Kalau misalkan kita mau melaksanakan dua sekaligus secara fungsional maupun secara visual. Dan juga nih Kak, yang tadi aku dari yang aku dengerin sih, memang kita tuh kalau mau jadi UXers itu memang mengikuti kebutuhan pasar dan industri ya Kak ya. Jadi kita tuh nggak harus punya skill kayak coding khusus gitu ya Kak ya. Kita learning by doing di situ. Jadi untuk teman-teman nih peluang kerjanya seperti yang udah dijelasin Kak Agil tadi, untuk peluang kerjanya juga memang menjanjikan ya teman-teman ya. Kalian tuh nggak harus belajar tentang coding juga. Yang penting tuh skill oriented teman-teman. Yang penting tuh kalian tuh mempunyai skill yang mumpuni untuk menjadi seorang UX atau UI gitu teman-teman. Dan juga industri itu beragam. Jadi peluangnya tuh memang sangat besar untuk teman-teman, tidak terbatas oleh jurusan. Benar begitu Kak Agil ya? Oke. Iya. Ya materinya tuh memang sangat-sangat luar biasa teman-teman ya. Kak Agil juga menyampaikannya dengan sangat jelas beserta dengan foto puberty goals-nya ya Kak Agil ya. Maaf ya. Ya Mbak Mira jadi makin yakin nih Mbak Mira mau nge-reach Mas Agil ya? Enggak. Oke, jadi aku ingetin sekali lagi ya teman-teman ya. Jangan langsung live karena kita masih panjang banget sesinya, masih ada sesi Q&A dan sesi interaktif bersama host. Teman-teman stay tune sampai akhir karena akan dibagikan link feedback pada akhir acara yang bisa menjadi syarat untuk mengklaim e-sertifikat dan juga materi. Seperti yang kita lihat tadi materinya sangat kita butuhkan ya teman-teman. Jadi kalau mau materinya tonton sampai akhir dan isi link feedback-nya nanti. Oke, benar banget Ganda. Benar banget, Pak. Aku tuh jadi mikir deh, aku kan dari psikologi ya, berarti emang masih ada kesempatan nih kalau aku pengen merambah ke dunia UI UX, karena tadi seperti yang dijelasin Kak Agil, emang terbuka untuk banyak jurusan ya, nggak hanya dari IT, desain gitu. Oke, sebelumnya aku ingetin lagi buat teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau ada penasaran-penasaran apa nih pengen tanya Kak Agil, bisa langsung aja di kolom komen ya. Tadi ada sedikit perubahan, di awal aku bilang kalau boleh open mic, tapi untuk lebih kondusif lagi karena ternyata ini partisipannya ada 800-an. Untuk menjaga tetap kondusif, mungkin teman-teman bisa menanyakan pertanyaan di kolom chat aja langsung gitu ya. Oke, sebelum masuk Q&A buat teman-teman nih, sambil menunggu pertanyaan juga, aku sebenarnya pengen nanya nih Kak Agil. Kayak tadi kan ada dijelasin banyak skill-skill yang dibutuhkan ya untuk dalam bidang UI UX ini. Itu kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan skill-skill itu? Khususnya skill-skill yang tadi yang diperlukan oleh profesi UI UX gitu. Kira-kira gimana, Kak? Oke.
karena sekarang aku mungkin agak lebih sedikit terstruktur ya, aku bakal bilang ada 2 hal yang bisa kalian lakuin. Belajar secara teori dan belajar secara praktek. Nah, kalau belajar secara teori ini kalian bisa baca buku tentang UX ya, as in general, ya kan. Terus kemudian juga ada satu buku yang aku tertarik banget, tapi aku belum sempat baca sih. Ada 2 sih sebenarnya, Design of Everyday Things by Don Norman, dan satu lagi itu ada namanya Don't Make Me Think by Steve Groth. Itu 2 orang yang lumayan cukup senior di dunia UI UX design ya, terutama pada saat waktu eranya mereka tuh masih zaman PC jadul gitu. Nah, tapi fokus desainnya mereka tuh ke website gitu, karena kan memang berkembangnya dari situ ya teknologi ya. Terus juga kalian bisa baca jurnal atau artikel di Medium, misalkan kalau kalian bukan tipikal yang suka baca buku tebel, tapi kalian lebih senangnya tuh baca sesuatu yang bisa kalian dapetin cepat secara insight. Biasanya artikel Medium atau di Just in Mind atau di nngroup.com kalian bisa langsung dapet di situ. Gitu. Nah, yang selanjutnya tuh kalian juga bisa belajar secara praktek. Praktek itu kalian bisa eksplorasi ya, buat studi kasus atau ikut bootcamp. Nah, kalau misalkan eksplorasi ini kalian bisa iseng aja Google ya kan, cari UI UX design inspiration misalkan gitu. Nanti kebanyakan yang muncul itu adalah hasil-hasil eksplorasi yang biasanya tuh ada di Dribbble, ada di Behance, yang tujuannya tuh memang kebanyakan untuk portfolio, tapi itu bisa jadi sebuah permulaan yang oke gitu. Apalagi kalau misalkan kalian, aku nggak tahu nih aku harus mulai dari mana. Ya udah, kalian mulai dari situ ya. Coba bikin sendiri, coba pakai metode namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalian bisa dapat sense kisahnya di situ gitu. Nah, kemudian juga kalian bisa buat nih namanya studi kasus. Cuman ini agak lebih sedikit advance sih, karena kalian harus ngerti dulu pace-nya UI UX designer itu sebenarnya seperti apa. Karena tadi yang awal-awal kan aku bilang memecahkan masalah. Berarti kalian harus cari masalahnya dulu. Gitu. Misalkan kalian nemu masalah tentang orang-orang tunanetra. Mereka kesulitan berjalan ketika mereka tidak membawa tongkat. Gitu. Nah, ternyata setelah kalian kulik, oh kita bisa bikin solusi buat mereka pakai HP. Misalkan HP kalian kamera depannya karena ada sensor ya, kalian bisa pakai sensornya itu buat mendeteksi objek-objek yang ada di depan kalian. Jadi itu bisa membantu si tunanetra ini buat berjalan. Itu misalkan satu contoh. Ya kan? Terus yang terakhir, tadi ada ikuti bootcamp. Kalau misalkan kalian tipikal kayak aku yang cenderung nggak bisa belajar mandiri, itu yang harus diajarin ya. Nah, kalian bisa banget sih ikut bootcamp ini. Gitu lah. Ada banyak macam bootcamp yang bisa kalian ikuti, terutama di UI UX. Ada yang memang berbayar, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, ada yang sampai pun yang mereka bisa menyediakan beasiswa. Itu ada pun juga yang bisa secara online. Gitu. Jadi banyak sih pilihan kalian untuk belajar gitu. Yang penting kalian kalau misalkan bingung, coba satu dulu. Kalau nggak cocok, coba yang lain. Kalau nggak cocok, coba yang lain. Sampai kalian nemu pace belajarnya kalian sendiri. Gitu. Wah, menarik banget sih, kayak berarti memang kayak teman-teman tuh bisa dicontoh tuh ya cara meningkatkan skill ala Kak Agil nih. Tadi aku sebenarnya mau nanya triknya sih. Cuman kayak udah terjawab nih teman-teman. Mungkin aku boleh Anda nanya juga, karena aku penasaran banget nih, takut boleh Pak, boleh. Tertarik nih sama pertanyaan dari teman-teman, banyak banget nih. Kayaknya pada ambis banget nih mau tahu tentang UI UX. Oke Kak Agil, aku mungkin mau tanya aja sih Kak. Suka dukanya tuh apa sih Kak jadi UI UX designer ini Kak, kalau boleh tahu? Karena kan banyak nih yang minat nih ya, pertanyaannya banyak tuh dari peserta. Mungkin kasih tahu dulu nih Kak, suka dukanya jadi UI UX designer tuh apa sih Kak, kalau boleh tahu? Wah, suka dukanya tuh banyak sih. Tapi kita fokus ke sukanya dulu ya. Yang pertama, tadi aku sempat bilang kan kalau kalian yang ambis nih cocok banget kerja jadi UI UX. Kenapa? Karena kalian bakal belajar banyak banget. We learn a lot of things gitu. Karena tadi aku bilang kan, kasusnya banyak, stakeholdernya banyak, orang-orang yang akan kalian diskusi itu banyak banget. Jadi secara nggak langsung kalian bakal belajar banyak hal yang memang di luar bidang kalian. Misalkan kalau aku bekerja untuk produk FMCG, ya, itu secara langsung aku belajar tentang bisnis supply chain, ya kan, bisnis negosiasi sama klien gimana, dan belajar presentasi tentunya, karena aku mempresentasikan desain aku kepada orang-orang non-designer. Itu satu. Beda lagi ketika aku
bikin project dengan produknya itu berupa live stream sosial media kayak kerjaan aku sekarang. Aku belajar video, aku belajar broadcasting. Oke, berarti broadcasting yang paling stabil itu sekitar 500 kilobyte per second dengan ukuran segini segitu yang secara teknikal sebenarnya aku masih belum ngerti, cuman somehow aku dapat sedikit ilmunya dari situ gitu. Terus kemudian dengan cara kita menjadi desainer, kita bisa melihat dari berbagai sisi gitu loh, bahwa kan sempat aku bilang ya, kita tuh mendesain itu nggak buat kita sendiri. Kita mengesampingkan idealisme estetika kita dan kita berfokus pada desain yang memang solving problems gitu. Awalnya kita melihat desain kita, oh bener, ternyata ketika kita cari tahu, oh ternyata ada problem lain nih, ya kan, dari apa yang kita lihat. Nah itu yang membuat cara berpikir kita tuh agak sedikit berbeda gitu. Jadi kita kayak bertanya akan banyak kenapanya gitu loh. Tapi itu nggak masalah, karena dari banyak kenapanya itu kita jadi tahu lebih dalam lagi permasalahannya itu sebenarnya apa gitu. Nah tadi terus yang terakhir ini sukanya itu perbuatan kita tentu ada impact-nya gitu. Jadi kayak oke, kita bikin ini terus ternyata dampaknya begini. Kayak misalkan aku kasih contoh, kita bikin aplikasi untuk tunanetra nih. Oh ternyata jadi orang-orang yang tunanetra pada bisa quote-unquote jalan gitu, terbantu gitu karena adanya aplikasi dari kita. Seneng kita ngelihatnya gitu loh, karena oke, apa yang kita desain benar-benar dipakai sama mereka gitu loh. That what makes us happy gitu. Jadi secara langsung kita seneng gitu loh ngelihatnya gitu. Nah, terus dukanya agak ini sih. Karena yang pertama tuh karena memang pekerjaan UI UX tuh masih hitungannya baru ya, ibaratnya gitu loh. Belum banyak company juga yang mencari kita, meskipun udah banyak juga nih yang oke, kita butuh UI UX gitu. At most point, we work alone. Maksudnya kerja sendiri itu kita sebagai desainer sendiri, tapi teman-teman engineer ada banyak, teman-teman manajer ada banyak. Jadi kadang kita kurang apa ya? Kita kurang research untuk brainstorm sesama desainer gitu loh, karena mindsetnya desainer dengan non-desainer itu sebenarnya berbeda. Cara mereka lihat masalahnya itu beda. Kalau misalkan manajer tuh melihat masalah dari sisi bisnis. Oke, yang ini bisa kita solve karena secara timeline ini lebih cepat, dan secara revenue ini bisa kita dapetin gitu loh. Sementara kalau desainer kan, oh enggak, masalah ini tuh nggak penting gitu loh, karena ini nggak memecahkan masalahnya mereka. Mereka kalau misalkan kita pakai desainer seperti ini, akan kehilangan banyak hal. Oh, kalau in real life itu kalian bakal debat habis-habisan sudah sama manajer. Cuman ya itu sih. Ya dunia kerja memang seperti itu gitu. Terus kemudian itu juga ya kan, karena pekerjaan ini masih baru ya dan hot ya, kita nggak punya banyak resource itu, mentornya itu gitu. Kadang kita belajar sendiri, discover sendiri, cari kesalahan sendiri gitu loh. Ya memang belajar itu kan kita akan benar-benar belajar ketika kita menemukan kesalahan gitu. Jadi kita nggak ulang lagi gitu. Cuman kalau di dunia kerja tuh kayak kalau kita salah, kita dipelototin sama manajer. Oh, kamu ini ya. Misalnya gitu loh. Itu nggak enaknya sih sebenarnya sih. Terus juga terkadang tuh kita sebenarnya ini nggak masalah sih untuk beberapa orang. Cuman terkadang kita disamakan dengan desainer grafis atau ilustrasi. Kadang mereka tuh stakeholder ya bilang, udah ini dibikin begini aja biar bagus. Loh kan kita desain kan nggak bikin bagus doang. Kita desain juga bikin biar masalahnya tuh selesai gitu. Kita menempatkan button di bawah sini karena agar button tersebut bisa di-reach dengan jari kita. Gitu. Kita nggak naruh di atas karena itu kejauhan gitu dari jangkauan jari gitu. Nanti kalau misalkan kalian cari ada artikel yang membahas tentang itu kok. Nah, somehow mereka nggak ngeliat ke situ gitu loh. Kadang kita juga disuruh bikin ilustrasi, disuruh bikin poster dan segala macam yang sifatnya itu lebih ke grafis gitu loh. Yang nggak masalah sih, cuman kalau kerjaan kita lagi banyak, ya nggak kesentuh gitu, ruwet gitu. Nah yang terakhir tuh dukanya tuh, at some point kita tidak bisa bertindak banyak ketika memang stakeholder tuh lebih powerful dari kita gitu loh. Kita nggak bisa begini nih, ya kan, maksudnya ini gini misalkan reasoningnya lebih lebih subjektifnya mereka gitu loh. Nah sebenarnya ini juga bisa jadi pelajaran buat kita sih, kalau sebenarnya ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa kontrol gitu, jadi kita hanya bisa pasrah untuk melakukan hal yang terbaik, and that's okay. Cuman memang dukanya di situ sih, ketika ada power yang lebih tinggi dari kamu, sementara kamu punya reasoning dan logik dari hasil riset yang
bagus gitu loh. Jadi kayak ada pesan yang kamu nggak bisa deliver cuman karena power kamu nggak setinggi itu. Gitu. Kurang lebih gitu sih kalau suka Jadi dukanya. memang suka dukanya seperti itu ya kayak cuman memang kalau yang aku tangkap dari Kak Gil bilang sih kalau dari dukanya itu kan kita belajar sendiri, mungkin itu juga berhubungan ya Kak kenapa kita dituntut untuk learning by doing, mungkin karena itu juga ya Kak ya. Iya. Ya aku paham sih Kak. Jadi karena memang aku juga masih kurang paham-paham banget sih Kak sama UI UX. Jadi masih bertanya-tanya gitu loh. Jadi memang aku tuh kadang kalau ada yang dengar pekerjaan UI UX aku tuh masih suka nggak tahu. Memang itu dukanya gitu ya Kak, masih banyak yang nggak tahu ya Kak ya. Cuman dari sini Nggak apa-apa. Cuman dari sini teman-teman jadi semakin banyak yang paham ya teman-teman apa itu UI UX. Oke, terima kasih Kak Agil untuk sharingnya nih suka dukanya teman-teman jadi makin bisa mempertimbangkan ya untuk menjadi UI UX yang pastinya aku sih yakin teman-teman makin semangat nih, makin ambisius buat jadi UI UX designer ataupun researcher. Oke Kak Agil, terima kasih. Mungkin ini nih udah banyak banget pertanyaan aku sampai nggak bisa scroll loh. Iya nih, banyak banget. Banyak banget yang nanya, kalian tuh ambisius banget ya. Kalau semua kalian jadi UI UX researcher, aku jadi apa guys? Oke, Indah mungkin bisa dibaca Indah dicari pertanyaannya teman-teman karena banyak banget pertanyaannya. Mungkin akan dipilih beberapa aja teman-teman ya kalau waktunya masih banyak akan dijawab semua insya Allah gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak terjawab mungkin bisa tanya Rich Kak Agil di LinkedIn-nya atau tanya aku, nggak ada yang bercanda. Bisa Rich LinkedIn-nya Kak Agil ya teman-teman. Mungkin boleh Indah dibacain pertanyaan yang udah dipilih. Oke, karena memang mengingat waktu, ini kita pilih-pilih beberapa pertanyaan ya yang cukup menarik. Oke, ini aku bacain pertanyaan dari Rofik, seorang mahasiswa bertanya, Kak, kira-kira berapa sih perbandingan antara orang-orang yang jatahnya coding dengan yang jatahnya nggak coding dalam sebuah startup atau yang sejenisnya gitu, Kak? Oke, bisa dijawab, Kak? Oke, langsung aku jawab ya. Okay. Ini serem banget sih karena di tempat aku pun startup aku kan hitungannya kecil ya meskipun secara klien dan networking somehow besar. Nah tapi iOS engineer-ku ada 2, ya kan, senior dan junior. Terus Flutter engineer-ku ada 2 juga, ya kan, senior dan junior. Backend aku juga ada 1, ya kan. Ada 2 sih, cuman yang satunya CTO kan. Dan desainernya cuma aku. Hitung ada berapa tuh, ya kan? 2, 4, 6, ya kurang lebih 6 atau 7 banding 1. Itu. Cuman nggak seserem itu sih sebenarnya, karena balik lagi meskipun kita sendiri ya, orang-orang diskusi kita banyak sih meskipun bukan desainer ya. Kayak biasanya tuh aku kalau misalkan diskusi soal produk, pasti aku diskusi sama manajerku karena biasanya memang aku dapat mandat atau misalkan dapat diskusi ya, Gil, kita harus ngembangin fitur buat live event nih, enaknya flow-nya kayak gimana ya. Nah, teman diskusi aku sama dia gitu loh. Dan kebetulan karena memang dia udah senior juga ya, meskipun manager, nggak apa-apa, it's okay. Karena kita bakal dapat insight yang banyak dari situ. Gitu. Okay. Kalau untuk startup ataupun company yang memang udah mature ya, desainer mereka tuh bisa sampai ratusan. Dan itu pun akan dipecah. Yang UX researcher sendiri, UX designer sendiri, UI designer pun sendiri, bahkan UX writing pun sendiri. Ada juga nanti kalau misalkan company lebih oke lagi tuh, mereka punya design operation sendiri. Jadi kayak pekerjaan mereka tuh dibagi-bagi sehingga bisa fokus dengan tugasnya mereka masing-masing. Oke, jadi gitu ya Kak Agil ya perbandingannya. Untuk tadi yang bertanya nih, Mas Rofik, semoga pertanyaannya menjawab ya, karena sudah dijawab dengan jelas banget sama Mas Agil tadi tentang perbandingannya antara yang coding dengan yang desainer maupun yang lainnya. Oke, mungkin terima kasih Mas Agil untuk jawabannya ya. Mungkin Mbak Indah udah nemu lagi pertanyaan yang lain, karena aku nggak bisa gerak. Iya, error ya, Pak ya? Iya, banyak banget yang nanya. Oke, ini pertanyaan cukup menarik sih dari Zahra, dia itu pelajar. Dia nanya gini, Kak, skill materi matematika yang penting untuk mematahkan skill di UI UX design apa ya? Kayak misalnya matrix atau yang lain. Terima kasih. Oh, ini pertanyaannya bagus nih. Jadi, aku langsung jawab ya. Jadi ada istilahnya namanya golden ratio. Golden ratio apa ya? Golden ratio pokoknya. Jadi, kalau nggak salah 1,618. Nah, ada situasi di mana aku mendesain sebuah button, ya,
aku kebingungan dalam menentukan jarak antara teksnya dengan kontainernya gitu. Jadi kalau misalkan aku nih, ini button, nah teksnya di sini. Aku waktu pada saat pertama-tama belajar desainnya, itu aku bingung ya. Ini gimana ya enaknya ya ukuran buttonnya ya atau teksnya ya. Sampai aku nemu rumus si golden ratio itu, yang mana lebar atau tingginya kita kalikan dengan golden ratio itu. Hasilnya sama dengan ukuran daripada kontainer buttonnya itu sendiri gitu. Jadi somehow secara visual itu kelihatan jauh lebih bagus dibanding ketika kita nggak pakai metode itu. Itu satu. Nah, kedua sebenarnya untuk hitung-hitungan matematis itu akan terpakai ketika kalian membaca data analytics daripada aplikasi kalian. Nah, tadi kan aku sebut ada namanya user testing ya. Ya karena di situ ada beberapa metode yang biasa researcher pakai. Misalkan entah itu ada namanya heat maps atau mungkin nggak pakai itu, cuma pakai metode kuantitatif. Nah, di situ kan ada banyak data banget tuh, banyak banget data tuh. Nanti dari persentasenya bisa dihitung gitu. Nggak penggunaan matematika ya itu nggak sebanyak itu sih, cuman ilmunya kepake. Aku nggak bohong, beneran itu kepake di dunia desain. Yang bahkan aku baru sadar ternyata desain itu masih ada hitung-hitungan matematis yang rumusnya kepake. Mungkin kamu bisa cari tahu lebih dalam sendiri, Zahra. Selamat mencari. Oke. Terima kasih Kak Gil atas jawabannya. Semoga Zahra terjawab ya pertanyaannya ya. Bagus banget pertanyaannya ini. Oke, aku udah nemuin satu nih pertanyaan nih. Baru bisa gerak sih aku, jadi udah nemuin satu pertanyaan yang menurut aku menarik juga. Ini dari Juliani mahasiswi. Dia bertanya, mengapa kita perlu menggunakan mockup atau rancangan UI UX sebelum mengembangkan aplikasi nih Kak? Monggo Kak, boleh dijawab Kak Gil. Oke. Kenapa kita butuh mockup ya sebelum pengembangan aplikasi? Oke, jawaban realistisnya satu, nggak semua engineer ya punya visual design yang oke. Itu satu. Itu aja satu. Dan kedua, biasanya UI UX design itu dibutuhkan ketika produknya secara bisnis itu udah mateng. Gitu. Dan mungkin di produk bisnis yang udah mateng itu dalam satu tim, oke, kita butuh desainer nih buat nentuin mockup apa yang paling bagus gitu. Karena dari mockup itu sebenarnya selain kita pakai buat engineer bangun ya, dari kepentingan bisnis juga ada, misalkan buat pitching atau buat apa, otomatis kan dari mock-up-nya itu harus ada. Apalagi dalam bentuk prototype ya, biar potential investor tuh bisa nyoba gitu loh, bisa ada ya at least pembuktiannya dikit lah, oh aplikasinya nanti gambarannya kayak gini nih, desainnya seperti ini, setelah dicoba seperti ini gitu. Sebenarnya singkatnya kenapa mockup itu dibutuhin, kurang lebih alasannya itu sih, memenuhi kebutuhannya engineer dan juga kebutuhan bisnis itu sendiri gitu. Karena tanpa adanya desain itu ya engineer cenderung bingung, oke gue mau bangun apa ya, meskipun ada sih yang ya udahlah kita bangun ikutin apa yang ada di internet gitu misalkan kan, tapi itu tidak selamanya merepresentasikan kebutuhan daripada produk atau bisnisnya yang ada gitu. Jadi memang mockup itu diperlukan sih untuk kebutuhan yang tadi aku sebutin gitu. Oke, jadi kalau aku tangkap itu semacam kayak fondasinya gitu ya Kak ya, mockup itu. Nah, iya benar. Ya betul banget. Oke, itu ya kira-kira ke Juliani ya, Mbak Juliani, jawaban dari Mas Agil, semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi mockup itu memang dibutuhkan ya Kak ya. Kurang lebih ya gampangnya seperti fondasi ya Mas Agil ya, memang dibutuhkan sebelum mengembangkan aplikasi begitu Mbak Juliani. Oke, Ndah kira-kira ada pertanyaan lagi Ndah? Ada nih, mungkin lebih agak menarik nih. Cukup menarik dari Maris, dia student, dia nanya, Kak, kalau cara adaptasi biar cepat, adaptasi yang cepat itu gimana sih? Maksudnya dalam bidang UI UX, dalam beradaptasi itu gimana? Tipsnya untuk cepat adaptasi, mungkin gitu Kak. Boleh silakan jawab. Tips untuk adaptasi ya? Oke, mungkin aku bisa cerita cerita sedikit tentang konsep adaptasi ya. Aku percaya adaptasi itu ada ketika willingness kita memang ada gitu. Kalau dari aku pribadi kan, aku memang tertarik banget nih sama teknologi. Nah, somehow itu yang bisa men-drive aku buat bisa beradaptasi dengan ilmu yang memang aku belum pernah pelajari gitu. Dan kebetulan karena memang nemu dan seneng gitu, jadi
ke-driven aja gitu, berjalan dengan naturally gitu. Cuman kalau misalkan mungkin kamu bukan tipikal orang yang seperti itu ya, yang secara perasaan tuh nggak gampang di utak-atik gitu loh. Kayak harus semuanya terus biologis. Nah, kamu harus banyakin cari tahu dulu. Kamu harus banyakin baca, banyakin riset tentang misalkan tentang UI UX, dan cari tahu juga tentang diri kamu, apakah satu kamu mau, dua apakah kamu sanggup atau enggak gitu. Jawaban aku kurang lebih kayak gitu aja sih, karena adaptasi itu kan memang tiap individu beda-beda ya, dan itu semua kembali lagi ke kamu gitu. Tapi tips aku ya untuk yang memang yang memang susah untuk membuka adaptasi dalam diri ya, cari tahu sih, kamu harus nyari tahu. Kalau misalkan nggak ketemu di internet, tanya orang, bisa hubungin aku lewat email juga atau LinkedIn kalau kamu mau nanya lebih lanjut, atau mungkin sama Kak Indah atau Kak Eva di sini juga nggak apa-apa. Siapapun bisa kamu reach out kok untuk kamu mungkin biar dapat lebih keyakinan gitu loh untuk beradaptasi dalam belajar UI UX atau apapun gitu. Oke, terima kasih Kak Gil jawabannya. Semoga menjawab ya. Jadi memang kalau Kak Gil sendiri ini memang punya background yang jalan ya Kak ya. Jadi memang Kakak tuh tertarik gitu di bidang UI UX. Untuk teman-teman yang mau beradaptasi tuh bisa tuh dijalanin tuh sarannya Mas Agil untuk banyak-banyak riset teman-teman, karena sebenarnya mungkin bukan kalian belum beradaptasi tapi kurang riset teman-teman, kurang banyak taunya. Jadi cari tahu dulu sebanyak-banyaknya, menambah ilmu, lalu kalian bisa jadi bahan untuk evaluasi dan penyesuaian diri kalian. Kurang lebih begitu ya Kak Agil ya. Oke, terima kasih Kak Agil atas jawabannya yang menarik. Oke Indah, mungkin ada pertanyaan lain Indah? Oke, aku nemu lagi nih Kak dari Nanda Safira, mahasiswa. Dia nanya, bagaimana menentukan warna yang dipakai di aplikasi Kak? Apakah harus melihat filosofi dari warna tersebut, apa bebas? Terima kasih. Boleh dijawab Kak Agil? Oke. Itu pertanyaan agak sedikit teknikal sih sebenarnya. Maksudnya teknikalnya desain ya. Kalau dari aku, sebelum aku nentuin, aku udah harus tahu nih sebenarnya brandingnya produk kita tuh apa. Dari company sendiri tuh punya brandnya tuh apa. Warna apa sih sebenarnya mereka udah punya gitu loh. Nah, ketika mereka ternyata belum punya warna yang pasti, baru deh kita cari tahu juga sendiri gitu loh. Misalkan secara warna mereka belum punya, tapi filosofi mereka pengen bangun produk itu yang trustworthy dan profesional. Nah, dari situ kalian bisa cari tahu warna apa sih yang cocok untuk trustworthy dan profesional gitu. Nah, ternyata setelah ditemuin, misalkan biru. Nah, warna biru itu bisa kalian jadiin fondasi utama pada aplikasi. Dan dari situ, dan warna itu pun juga kalian bisa menciptakan turunan-turunan warna yang bisa kalian pakai untuk desain aplikasi kalian gitu. Itu satu. Nah, yang kedua yang harus kalian perhatikan juga warna secara sistem. Misalkan kalau berhasil itu pasti warnanya hijau. Kalau misalkan warning atau danger atau hapus itu pasti warnanya merah. Nah, dua warna itu nggak boleh berganti gitu. Oke, yang warna hijau boleh kalian ganti dengan warna brandingnya kalian misalkan biru. Tapi warna merah jangan, karena memang tujuannya warna merah ini memberikan membuat siapapun yang melihat itu akan terfokus, perhatiannya bakal ke situ. Oke, ada apa nih warnanya merah gitu. Biasanya misalkan merah, apakah Anda yakin untuk menghapus file ini misalkan, atau kamu akan pergi dari lokasi ini, apakah kamu yakin misalkan kayak gitu. Kurang lebih gitu sih. Kalau misalkan kalian mau cari tahu tentang filosofi warna boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau saranku nyarinya lebih yang to the point aja, nggak usah kalian sampai baca jurnal panjang lebar tentang warna itu sebenarnya apa-apa gitu. Itu that's good, tapi lebih baiknya kalau misalkan kalian mau langsung praktek, pakai yang ada dulu aja. Oke, semoga menjawab ya teman-teman yang bertanya tadi. Oke, nih karena mengingat waktu, mungkin ini aku bacain pertanyaan terakhir ya Kak Agil. Dari Akbar, dia bertanya, kerja UI UX itu jaminan jangka panjang nggak Kak? Dan lebih enak freelance atau di suatu perusahaan? Boleh dijawab Kak Agil. Oke, kalau dari aku ya, untuk jaminan jangka panjang, berdasarkan chart yang tadi aku tunjukin, ada banget, ya kan? Cuman teknologi itu kan, dinamis gitu loh, kayak tahu-tahu perkembangannya ada aja yang tiba-tiba langsung naik gitu, ada juga yang stagnan gitu. Nah,
Intinya meskipun dia naik atau enggak, ya kan, kebutuhan UI UX itu bakal selalu ada. Kenapa? Karena orang-orang pada saat ini menggunakan produk teknologi yang mana membutuhkan experience ataupun desain yang rasanya tuh enak gitu loh. Kalau misalkan kalian ngelihat aplikasi-aplikasi bodong, sorry ya, itu UI UX-nya jelek banget, pasti kalian udah males tuh pakainya tuh. Nah, sementara kalau misalkan aku boleh sebut merek dikit aja, kayak Gojek, Tokopedia, terus apa lagi ya? Ya, intinya kayak gitulah. Kalian akan seneng banget pakai aplikasi tersebut karena ya secara UX ya terutama itu udah common banget, enak dipakai. Kalian tinggal pakai. Ya secara UI juga, oh desainnya oke nih, enak juga ya kalau dimainin ya. Apalagi kalau misalkan, kalau ini sempat jadi topik sih di temen-temenku kan, soalnya kan sekarang lagi pada hype tuh, ya kan, beli saham sana sini, investasi gitu. Terus ada yang bilang kan, Gil, pakai Bibit, UI-nya bagus. Si UI gitu loh, bahkan itu udah menjadi satu tanda bahwa oke, UI UX itu bakal jadi long term job gitu. Cuman ya, manusia itu kan berubah dinamis gitu loh. Mungkin ketika 10 tahun ke depan kalian nggak pengen jadi UI UX lagi, entah mungkin kalian jadi manager atau apa, that's going to be okay. Gitu. Yang penting tadi intinya jabatannya itu akan selalu ada, akan selalu ada. Nah, terus untuk tadi ya, enak kerja di startup atau freelance ya? Atau apa di tadi? Freelance atau di perusahaan? Oke, freelance atau corporate ya. Itu balik lagi ke kalian. Ya kan? Kalau aku pribadi, aku suka kerja di startup karena aku bertemu dengan lingkungan yang mostly orang-orangnya beragam, tapi sepantaran gitu loh, kayak milenial semua nih, jadi cara berpikirnya lebih selaras gitu. Kalau misalkan di corporate, let's just say kamu bakal ketemu banyak senior gitu, orang-orang yang lebih di atas dari kalian. Dan mungkin ada beberapa orang yang tidak prefer akan hal itu gitu. Nah, ketika freelance itu beda lagi. Kamu kerja sesuai jamnya kamu ketemu klien, negosiasi sendiri gitu, cari uangnya mungkin nggak sestabil yang kerja di corporate ataupun startup gitu. Sebenarnya itu semua balik lagi ke kamu sih. Tapi yang jelas, apapun yang kamu sebenarnya sama aja sih. Itu juga kamu jadi UI UX designer juga kan. Oke, terima kasih Mas Agil jawabannya. Memang teman-teman tuh dengar ya. Jadi memang sangat terjamin ya Kak Agil ya. Bahkan untuk jangka panjang. Mungkin kalau dari penjelasan Kak Agil tadi tuh aku jadi keinget Kak Agil. Mungkin itu salah satu alasan kenapa aku lebih suka belanja di si oranye daripada si biru. Mungkin karena memang lebih menarik dan lebih mudah untuk dijangkau ya Kak Agil ya. Mungkin UI-nya lebih bagus, UI UX-nya lebih bagus gitu ya Kak Agil ya. Kira-kira. Dan untuk teman-teman ya. Mungkin untuk teman-teman kalau itu mau dibahas bisa sih, cuman next time aja ya kalau kita boleh sesi sih Kak Agil, mungkin nanti bootcamp khusus Kak Agil ada kali teman-teman ya kita, CEO-nya Aide nih boleh nih. Oke, jadi kalau untuk startup sama corporate atau freelance itu memang tergantung kita sukanya sama mana ya kayak, karena ada plus minusnya masing-masing. Kalau tadi di startup mungkin banyak banget yang milenial yang seumuran, jadi mungkin memang lebih fresh gitu kan. Kalau misalkan di corporate itu lebih banyak senior, jadi banyak belajar juga sama senior. Jadi ya itu tergantung pilihan teman masing-masing, sukanya di mana gitu ya kayak kurang lebih ya kayak. Oke. Makasih banyak Kak Agil untuk pertanyaan, untuk jawaban-jawaban yang sangat semakin membuka wawasan kita dan teman-teman semua mengenai UI UX ini. Dan aku mau apresiasi banget untuk teman-teman yang sudah bertanya banyak banget, dan mohon maaf banget nggak bisa dijawab semuanya karena ada 150 pertanyaan teman-teman, nggak mungkin dijawab semua karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Tapi aku sangat senang sih teman-teman di sini, berarti kan menunjukkan kalian tuh benar-benar aktif dan juga benar-benar ambisius banget nih buat jadi UI UX designer nih kayak Kak Agil nih. Mungkin Kak Agil jadi role mantap sekali. Bisa tuh di-reach-nya tuh di LinkedIn ya Kak Agil ya teman-teman ya. Oke. Mungkin teman-teman aku ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk isi link feedback. Mungkin panitia boleh langsung tuh di chat ya, dikasih link feedback-nya, karena di link feedback itu akan jadi syarat kalian untuk mendapatkan e-certificate dan juga materi dari Kak Agil ini. Jangan sampai kalian nonton udah sampai habis tapi nggak dapat materi dan e-certificate ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin segini aja Kak Agil, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bisa terjawab, dan juga untuk hari ini mungkin sampai sini aja. Mungkin aku bisa minta closing statement nih dari Kak Agil untuk teman-teman semua sebelum acara ini berakhir.
Untuk Kak Agil dipersilahkan. Oke, closing statement ya. Mungkin closing statement aku nih agak nggak tahu ya. Aku ngerasa aku tidak akan menyampaikan sesuatu yang sifatnya motivational. Tapi yang perlu kalian tahu ya, di dunia ini tuh nggak ada beberapa hal yang memang kalian nggak bisa kendalikan. Gitu. Nah, ketika kalian ketemu sama hal-hal itu, berfokuslah kepada hal yang memang kalian bisa kendaliin. Gitu. Jadinya apa ya? Kalian aware bahwa ada ada memang hal-hal yang memang kalian cukup perlu do the best aja gitu loh. Jadi do your best aja. Itu kalau misalkan terlepas bisa atau enggak itu nanti. Yang penting kalian lakuin dulu. Itu aja sih. Wah, oke, luar biasa banget ya. Jadi boleh diingat nih teman-teman, pesan dari Kak Agil bahwa di dunia ini memang ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi mungkin kita bisa fokus ke hal-hal yang kita bisa kendalikan. Jadi selama bisa kita kendalikan, kita do the best aja dulu, kita berjuang dulu. Oke, wah, Pak, nih bener-bener emang antusias teman-teman. Dari pertanyaannya banyak banget, tapi sayang banget karena keterbatasan waktu, kita nggak bisa jawab semua nih. Tapi bener kata Kak Agil tadi, kalau emang masih ada rasa penasaran, boleh di-reach langsung kakaknya lewat LinkedIn atau emailnya gitu ya. Dan jujur untuk aku pribadi juga jadi nambah wawasan tentang UI UX nih, Pak. Oke, ini karena kita sih. Tapi karena punya terbatas ya, yang nggak bisa dijawab semua. Tapi teman-teman nggak usah bersedih ya Bunda. Karena AID itu tiap bulannya selalu ngadain talk show yang up to date dan pastinya sesuai sama isu-isu dalam pengembangan karir dan juga self development nih teman-teman. Dan pastinya akan dibawakan oleh pemateri dan MC-nya yang nggak kalah ciamik dan heboh hari ini. Seperti yang bisa kita lihat, pematerinya cukup kompeten, sangat kompeten teman-teman. Kalau aku kayak jadi promosi ya teman ya, emang benar-benar kompeten ya teman-teman. Jadi akan selalu ngadain talk show yang up to date dan juga pasti kalian butuhin banget. Jadi jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram kita karena kita nggak hanya share tentang acara-acara yang memang kalian butuhkan, tapi juga kita share tentang konten yang sangat informatif yang pastinya akan teman-teman jadikan batu loncatan untuk pengembangan diri maupun pengembangan karir teman-teman. Bener Ganda? Bener banget Pak. Tapi oh ya. Sebelum kita tutup acara malam hari ini, kita mungkin bisa foto bareng dulu ya teman-teman ya. Boleh buat teman-teman panitia dibantu si dokumentasinya. Dan untuk teman-teman peserta, boleh di on cam dulu nih yang belum on cam. Ayo teman-teman on cam. Kapan lagi foto bareng Kak Agil ya kan? Siapa tahu foto bareng ini bisa dijadiin ini juga nih sama Kak Agil nih buat materi lainnya Kak Agil ya. Ditampilin di PPT ya Kak Agil ya. Boleh. Oke. Dan nanti kami juga minta izin ya dari hasil foto ini akan dipost di story-nya ID biar teman-teman yang lain atau iders yang lain yang belum bisa gabung malam hari ini bisa ngerasain juga nih euforianya malam hari ini karena rame banget. Oke, teman-teman panitia sudah siap, boleh bantu dihitung ya. Maksudnya gimana nih? Bebas ya? Bebas Kak. Bebas Kak, bebas. Boleh dibantu dihitungin mungkin? Teman-teman panitia. Yuk. Halo, ya. Masuk. Oke, aku bantu buat dokumentasi ya teman-teman semua. Mungkin yang dirasa masih belum rapi atau cantik bisa dirapiin dulu. Enggak sih, nggak apa-apa. Iya Mbak Mira. Bercanda guys. Ya, Mas Agil itu Mbak Mira ya Mas Agil ya? Enggak, Mas. Bercanda. Halo. Halo. Oke. 1, 2, 3. Oke. Karena pesertanya banyak, ini berkali-kali ya. Jangan capek. Oke, siap Mir. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Makasih semua. Oke, terima kasih Mira. Makasih Mbak Mira. Oke, karena acara sudah berakhir, kita juga udah foto. Mungkin acaranya cukup sampai hari ini ya teman-teman ya. Makasih banyak sekali lagi untuk Mas Agil yang udah bawain materi yang sangat-sangat informatif dan edukatif untuk iders semua nih yang pada penasaran tentang UI UX.
Terima kasih banyak atas sharingnya malam ini. Dan aku ingetin sekali lagi untuk teman-teman, jangan lupa untuk isi form feedback-nya ya teman-teman, sebagai syarat untuk klaim e-certificate dan juga materi. Oh ya, for your information, aku juga mau kasih informasi sedikit nih bahwa akan ada ID training online dengan topik bisnis proses bersama Pak Pungki yang akan diadakan pada tanggal 31 Juli dan 7 Agustus, teman-teman. Dan juga selain itu akan ada training online juga nih dengan tema digital marketing yang akan diadakan pada tanggal 17 Juli, 24 Juli, dan 25 Juli. Makanya teman-teman di sini diharapkan untuk ajak semua kakek neneknya, babeh, teman-teman kampusnya, teman-teman komunitasnya untuk follow ID Consultant Indonesia dan Eva Salsabila. Bercanda teman-teman, tapi boleh. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang acara-acara yang kalah menarik lainnya dan juga konten-konten informatif lainnya. Siapa tahu ya kan dari ID kalian bertemu cinta, nggak bercanda. Siapa tahu dari ID kalian bisa menemukan karir yang tepat ya kan teman-teman, yang nggak Mas Agil. Oke. Benar yang indah ya. Benar Pak. Benar kok, benar. Oke, aku juga mau ngingetin juga nih besok banget di Instagramnya ID juga akan ada live IG bareng Female in Action jam 3:30 sore, bahas tentang sukses berkarir dengan meningkatkan potensi dalam diri. Dan selain itu aku juga mau ingetin kalau minggu depan di hari Jumat tanggal 16 Juli ini ada ID Talk episode 16 tentang program magangnya Kampus Merdeka nih buat teman-teman mahasiswa yang mau join program magangnya Kampus Merdeka tapi masih bingung-bingung, boleh ikutan dengan isi link G-Form Regisnya dulu ya. Dan ini akan dibawakan oleh Pak Nur Hadi Irbad gitu. Dan aku nggak bosan-bosan ngingetin lagi buat teman-teman semua di sini yang khususnya belum follow IG-nya ID, boleh banget di-follow karena tiap harinya ID bakal ngasih konten-konten yang menarik khususnya buat teman-teman fresh graduate, mahasiswa tingkat akhir maupun teman-teman job seeker gitu ya di @idkonsultan.id gitu. Oke, karena mungkin malam semakin larut, udah 20.31 nih, mungkin teman-teman udah mau pada istirahat atau jangan-jangan mau langsung praktekin ilmu yang udah di-sharing Kak Agil nih, ya keren banget sih. Oke, aku dan Eva pamit undur diri dulu. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih buat teman-teman Iders yang udah menyimak pembahasan kita malam hari ini dari awal sampai akhir, dan semoga ilmu dan wawasan yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Dan harapannya juga teman-teman di sini dalam keadaan sehat selalu, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Gitu, Pak. Mohon maaf juga teman-teman apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Aku dan Indah mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di ID Talk selanjutnya yang akan membahas program magang Kampus Merdeka bersama Pak Nur Hadi Irbad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Kak Eva, Kak Indah. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Agil. Bye Mas Agil. Terima kasih Kak Agil, Mbak Mira. Bye. Mbak Mira, Rich Agil. Pak jangan gitu. Makasih ya udah join. Iya, makasih Mas, dari tadi nonton kok aku. Mantap. Teman-teman jangan lupa ya isi link feedback-nya. Itu udah ada di kolom chat karena itu sebagai syarat untuk teman-teman menerima e-certif. Oke, selamat malam teman-teman. Yang mau live boleh silakan live. Dan jangan lupa isi link feedback-nya.